Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Louise. Kini ia bekerja sebagai kepala bidang kesenian di sebuah sekolah negeri Kanada. Meski ia termasuk kategori cukup mapan, namun ia sering kesepian setiap saat. Dan hal itu dikarenakan dirinya telah bercerai dengan suaminya yang bernama Peter. Meski begitu, Louise ini terlihat masih akrab dengan mantan suaminya itu. Terlihat kedua orang itu masih menghabiskan waktunya bersama-sama. Setelah mereka selesai makan siang, Louise lantas kembali ke kantor dan ia menemukan sebuah surat lamaran untuk bekerja sebagai asisten, dengan nama dan nomor telepon yang sudah tercatat di sana. Karena merasa berat melakukan tugasnya sendirian, Louise pun memutuskan untuk menelpon orang yang melamar kerja yang bernama Scott. Scott nampaknya sangat senang karena surat lamaran tersebut diterima dengan baik. Dan akhirnya Louise pun mengundang Scott untuk interview di keesokan harinya. Louise juga meminta Scott untuk membawa portofolio miliknya karena hal itu cukup penting bagi karirnya nanti. Setelah pulang kerja, Louise lantas mampir ke rumah ibunya untuk mengambil beberapa barang penting. Di situ ia menemukan sebuah bungkusan dengan nama persis dengan pelamar kerja tadi. Dan ternyata di dalamnya berisi gambar wajah seorang pria yang membuat Louise jadi kebingungan. Nampaknya ia memiliki masa lalu yang terkait dengan orang tersebut. Sore harinya Louise pun dengan sabar menunggu calon yang melamar asisten di kantornya. Louise juga berdandan dan memakai baju yang menawan. Karena Scott tak kunjung datang, Louise pun lantas menelpon temannya yang memberikan info lowongan tersebut kepada Scott. Namun jawab dari temannya tersebut membuatnya kaget karena ia berkata jika Scott telah menghilang sejak 20 tahun yang lalu. Louise pun tak melanjutkan percakapan itu karena ia bingung dan sedikit merasa malu. Dengan tiba-tiba pria yang bernama Scott itu datang ke sana untuk melamar pekerjaan. Scott pun lantas memberikan portofolio pekerjaannya selama ini. Louise lantas memeriksanya dan akhirnya obrolan seputar pekerjaan dan kesenian pun terjadi. Hari pun mulai larut dan waktunya Scott untuk pulang, namun Louise mengajaknya untuk berbincang di apartemennya. Sesampainya di apartemen, Louise yang kelihatan sangat bersemangat ini pun mengajak Scott untuk duduk sejenak dengan sebuah segelas amer. Scott pun memperhatikan sebuah lukisan yang ada di situ dan modus cantiknya ia bertanya kepada Louise. Apakah ia pernah dilukis tanpa menggunakan penutup ala-ala film romantis gitu? Louise pun menjawab bahwa ia pernah satu kali. Scott pun menawarkan untuk melakukannya sekali lagi. Tawaran itu membuat Louise menjadi senyum-senyum malu. Suasana pun menjadi hangat dan karena sedikit pengaruh dari Amer dengan alibi mengukur garis sketsa, tangan Scott pun mulai bercanda perlahan-lahan. Berawal dari atas sampai tengah, akhirnya sampai ke selokan yang indah. Dan sangat jelas mereka yang terbawa suasana pun akhirnya melakukan kegiatan bercocok tanam. Sangat terlihat jelas bahwa Louise sudah lama tidak dapat asupan air kental seperti Scott ini. Terlihat dari senyuman Louise yang begitu sangat canggung. Setelah melakukan percocokan tanam, si Scott dengan polosnya meminjam telepon rumah Louise untuk hanya sekedar memberi kabar kepada ibunya. Walaupun habis melakukan percocokan tanam, ia juga tak lupa mengabari keluarganya. Dari situ si Louise mulai tertarik dengan Scott. Sebelum pulang, Scott juga sempat mengajak Louise untuk pergi jalan-jalan di lain waktu. Di keesokan harinya, Louise pun terlihat senang saat menceritakan kepada Missy temannya itu jika ia sedang dekat dengan seorang pria. Missy pun yakin jika kini Louise menemukan kebahagiaannya lagi. Louise juga sempat bertemu kembali dengan mantan suaminya yang di saat itu Peter. Ternyata Peter juga mengetahui jika Louise sedang dekat dengan seorang pria. Hal itu dapat dilihat dari raut wajah Louise yang hari ini berseri-seri layaknya orang yang sedang jatuh cinta. Obrolan mantan suami istri pun berlanjut hingga Louise mengajak Peter untuk minum di apartemen. Saat itulah Peter akhirnya mencoba untuk jujur tentang sesuatu yang ingin ia sampaikan. Di situ Peter pun berbicara jika ia telah melakukan adu pedang sejak dulu, di mana saat dulu sebelum bercerai Peter pernah atau bahkan sering pergi ke sarang kupu-kupu untuk meluapkan jiwa dan raganya. Tidak hanya itu, Peter juga mengakui pernah menjalani hubungan persodokan bersama dengan Sammy, adiknya Louise yang merupakan seorang pria sejati. Mendengar hal itu akhirnya Louise menjadi sangat marah dan sedih. Ia pun sampai mengusir Peter dari apartemennya karena telah merasa dikhianati sejak awal. Ia pun terus terbayang hingga keesokan harinya. Tak berselang lama Scott pun kembali datang. Ia pun melihat raut wajah sedih terpancar dari wajah Louise yang membuatnya bertanya-tanya tentang apa yang terjadi.
Dan setelah Louis menceritakan apa yang membuatnya bersedih, Scott pun lantas segera menghiburnya dan berjanji jika ia akan berusaha untuk membuat Louis bahagia kembali. Saat itu Scott juga berkata jujur tentang perasaannya terhadap Louis. Louis pun kembali tersenyum dan siap memulai lembaran baru bersama pria itu. Malam harinya akhirnya Scott dan Louis pun pergi dinner bersama. Di situ Scott kembali menghibur Louis dengan sedikit gombalan jika ia siap melakukan apa saja demi kebahagiaannya Louis. Senyuman pun mulai terpancar dari raut wajah Louis. Mereka pun beradu kulit di tengah ramainya orang. Tak berselang lama setelah itu teman Scott pun datang dan bergabung bersama dengan mereka. Di situ temannya Scott ini menceritakan kepada Louis jika Scott merupakan fuckboy boy yang baru saja meninggalkan seorang wanita. Tapi kelihatannya Louis tidak terlalu mengambil pusing tentang hal itu. Ia pun malah bertanya kepada misi temannya kepada si Scott yang ternyata Louis tahu jika Scott sempat menghampiri misi di rumahnya. Namun Scott kembali menggunakan kesempatan itu untuk melemparkan modus-modus halusnya kepada Louis. Dengan berkata jika ia melakukan itu untuk mengetahui lebih banyak tentang Louis. Di situ Louis akhirnya terbawa suasana malam itu dan mereka pun hendak melanjutkan adu mekanik. Di apartemennya Louis mereka pun hendak melakukan kegiatan adu mekanik. Namun sebelum itu Scott meminta Louis untuk bergabung bersamanya di depan cermin. Dan membayangkan jika Scott adalah suaminya. Pada saat itu Louis lantas berjanji kepada Scott jika kedepannya ialah yang akan memakaikan dasi dan mengingatkan Scott untuk berolahraga. Namun Scott memberikan tanggapan yang cukup berbeda dan berkata jika itu merupakan impian Louis dengan Peter yang belum terlaksana. Mendengar perkataan itu Louis pun menjadi sedikit sedih. Tapi Scott akhirnya kembali menghampirinya dan berkata jika ia juga siap untuk menggantikan Peter di masa depan. Dan akhirnya adegan adu mekanik pun kembali terjadi pada malam itu. Keesokan harinya Louis pun terbangun sendirian. Ia langsung mencari Scott namun sayangnya ia telah pergi entah kemana. Louis yang kembali merasakan sakit hati pun akhirnya pulang ke rumah ibunya dan menangis di sana. Ia merasa sangat hancur karena tak ada laki-laki yang ia percaya. Bahkan adiknya dulu pun sempat bermain pedang-pedangan dengan mantan suaminya. Tak terlewatkan Louis pun menginterogasi adiknya dengan menanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Namun adiknya pun dengan santainya menjawab jika dulu Louis terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dan ia dibayar oleh Peter untuk melakukan hal tersebut. Tidak hanya sampai di situ saja Louis juga berlanjut menghampiri misi sahabatnya untuk menanyakan di mana Scott berada. Namun misi malah mengompor-ngomporinya dengan berkata jika Scott kurang puas dengan Louis dan akhirnya mencari misi untuk meluapkan jiwanya. Mendengar hal itu Louis lantas menjadi kesal dan pergi dari sana. Sepertinya kali ini Louis benar-benar mencintai Scott hingga ia tak mau berbagi batang dengan sahabatnya. Sepulangnya dari rumah misi Louis pun kembali bertemu dengan Scott yang kembali menunggunya di depan apartemen. Louis lantas bertanya mengapa Scott melakukan adu mekanik dengan misi. Namun Scott mengelak bahwa misilah yang mengajaknya duluan. Saat Louis masuk ke kamar apartemennya ia kaget melihat Peter yang sudah menunggu dirinya. Di sana mereka berdua pun langsung adu mekanik. Keesokan harinya yang sangat cerah di situ Scott kembali ke apartemen milik Louis dan ia akhirnya bertemu dengan Peter. Sedikit perdebatan pun terjadi karena mereka berdua merebutkan Louis dan akhirnya Peter pun mengalah dengan Scott. Tak berselang lama perdebatan itu kembali terjadi antara Scott dan Louis. Di situ Scott mengaku kecewa kepada Louis yang sudah adu mekanik dengan mantan suaminya. Namun Louis membantah hal tersebut dan mengaku jika mereka hanya tidur biasa. Scott yang sudah terbawa emosi pun akhirnya langsung pergi ninggalin Louis. Louis pun akhirnya mengajak misi untuk mengobrol sambil makan siang. Di situ misi kembali menyerang mental Louis dengan berkata jika Scott pasti akan kembali. Namun tidak untuk Louis melainkan untuk dirinya. Misi juga berkata jika sejak SMA dia selalu menang merebutkan hati pria jika berlawanan dengan Louis. Namun di akhir perkataan itu ia pun menjelaskan jika semua yang ia katakan itu adalah bohong. Dan semua itu merupakan skenario yang telah ia susun bersama Scott untuk membuat Louis berjuang untuk perasaan dan cintanya. Setelah percakapan itu Louis pun akhirnya menjadi semakin peduli dengan dirinya sendiri. Di mana ia kini rajin berolahraga. Dan juga semakin disiplin dalam mengatur waktu kerjanya. Ia juga memutuskan benar-benar move on dari Peter dengan menghampirinya dan mengatakan jika mereka tidak akan pernah bisa menyatu kembali.
Peter akhirnya bisa menerima kenyataan dan penyesalannya. Setelah mengatakan itu, Louis lantas kembali ke sebuah pameran seni hasil kerja dari Scott. Di sana ia pun dibuat terpukau. Singkat cerita, Scott pun diterima untuk bekerja di universitas bersamanya. Scott pun berterima kasih kepada Louis atas bantuannya. Namun Louis berkata jika semua hasil yang ia terima merupakan kerja keras dari Scott itu sendiri. Dan film pun selesai.